Ba maqasidul ahkami. Nah, poin yang B ini terkait maqasidul ahkam. Sebelumnya poin yang alif, yang A, itu terkait maqasidul khitab. Hina na'rifu maqsudul khitabi, ketika kita mengetahui maksudul khitab ala wajhihi sahihi, atas arah yang benar terhadap maksudul khitab tersebut. Artinya ketika kita mengetahui maksudul khitab secara benar, muhtarimina fi zalika qawaid al-lughati, seraya kita ini patuh di dalam hal tersebut atas kaidah-kaidah bahasa, wa musalamati syar'i, dan prinsip-prinsip syariat, dan prinsip-prinsip syariat, wa ghairaha, dan yang lain-lain, minal ususil lati yajibu i'timaduha, yang merupakan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang wajib untuk berpegangan terhadapnya, fi tafsiri nususi syar'iyyati, di dalam mentafsirkan teks-teks syariat. Hina izi nakunu qad arafna maqsud syar'i fi khitabihi, ketika itu kita telah mengetahui maksud syar'i di dalam khitabnya. Karena maksud syar'i itu kan terbagi menjadi dua. Ada maksudul khitab, ada maksudul ahkam. Nah, berarti kita ini pada maksudul khitabnya, pada bagian maksudul khitab, kita dah tahu nih berarti. Wa arafna al-muqtada sahihah li dzalika al-khitabi. Dan ketika itu kita telah mengetahui tuntutan yang benar pada pesan syariat tersebut. Ai ma huwal matlubu minna, yakni apa yang diminta dari kita, bimuqtada dzalika al-khitabi, dengan tuntutan pesan syariat tersebut. Walakin yabqa alaina, akan tetapi sisa atas kita, wa nahnu nabhasu 'anil maqasidi, dan kita sedang membahas terkait maqasid, an na'rifa, untuk kita ini mengetahui, ma hiyal ghayatul lati yarmil khitab syar'i ila tahqiqiha, apa tujuan-tujuan yang disasar oleh pesan syariat untuk mewujudkannya, untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, wa isali nasi ilaiha, dan untuk menyampaikan manusia terhadap tujuan-tujuan tersebut. Wa ma hiya al-fawaidul lati yuhaqqiquha lana al-'amalu bi muqtadal hukmi syar'i, dan faedah apa yang bisa merealisasikan faedah-faedah tersebut atas kita oleh mengamalkan tuntutan hukum syariat tersebut. Jadi kalau kita mengamalkan hukum syariat tersebut, faedah apa yang bisa kita dapatkan? Bi ibaratin ukhra, dengan ungkapan yang lain, ma hiya maqasidu dzalika tasyri'i, apa maksud pensyariatan tersebut? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum A atau hukum B gitu? Itu namanya maqasidul ahkam. Kalau yang sebelumnya kita memahami Allah ini ngomong apa, Rasul ini ngomong apa, intinya syariat ini ngomong apa. Nah, itu namanya maqasidul khitab namanya. Famasalan, maka sebagai contoh, iza akhazna qawlahu ta'ala, jika kita mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, khuz min amwalihim shadaqatan, engkau ambillah sedekah daripada harta-harta mereka wahai Muhammad. Ini Quran surah At-Taubah ayat 103. Amkana lal qawlu, mungkin bagi kita, maka mungkin bagi kita untuk mengatakan, inna zahiran nasi huwa mukhatabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa zahir daripada teks tersebut itu yang terkena pesan syariat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma Nabi secara zahir begitu. Wa taklifuhu, dan terdapat pembebanan terhadap Nabi Muhammad, bi ayyakhuza min amwalin nasi qadran ma, untuk Nabi Muhammad ini mengambil suatu kadar daripada harta manusia, ghaira muhaddadin, yakni yang tidak terbatas, ala sabili tasadduqi, atas jalan bersedekah, dalam rangka bersedekah ya. Karena kalau sedekah itu kan nggak ada batasnya, nggak ada ukurannya. Haza huwa zahirul alfazi, nah ini merupakan zahir daripada lafaz-lafaz tersebut. Faizan taqalna, tapi jika kita berpindah ilal bahsi, kepada pembahasan an maksudul khitabi, terkait maksudul khitab, tabayyana lana, maka menjadi jelas atas kita atau bagi kita, annahu, bahwa lafaz-lafaz tersebut, bahwa teks tersebut, muwajjahun aidan, itu diarahkan juga ila umumil mukallafina, kepada seluruh orang mukallaf, wa annahu, dan maka menjadi jelas juga atas kita bahwa teks syariat tersebut muwajjahun,
itu diarahkan bisifatin khosotin dengan sifat yang khusus ila wulati umuril muslimina kepada orang-orang yang mengurusi urusan-urusannya orang muslim. Wa anal maksuda dan menjadi jelas atas kita bahwa yang dimaksud bil amwali dengan harta-harta maqadiru muayyanatun adalah kadar-kadar yang tertentu. Itu kan tadi kan khuz min amwalihim shadaqatan. Cuma disebutnya min amwalihim gitu aja kan. Enggak ada ukurannya berapa kan. Secara zahir ya itu enggak ada ukurannya. Nah, padahal yang dimaksud itu adalah ada ukuran-ukuran tertentu pada harta-harta itu. Mintilkan amwali daripada harta-harta tersebut. Hiyalati tusamma nisaban yang mana ukuran-ukuran tersebut itu adalah yang dinamakan sebagai nisab. Wa anal akhza minha dan menjadi jelas bagi kita bahwa mengambil harta tersebut yaqa'u wifqa syurutin wa quyudin. Itu terjadi sesuai syarat-syarat dan qaid-qaid minha di antaranya anal qadra alladhi sayu'khazu matlubun ala sabilil wujubi wal ilzami. Ala sabilil wujubi wal ilzami. Di antaranya bahwa kadar yang akan diambil itu diminta ala sabilil wujubi wal ilzami, secara wajib dan harus. Wa anal maqsuda min akhziha wa daf'uha. Dan menjadi jelas bagi kita bahwa yang dimaksud daripada mengambil harta tersebut itu adalah menyerahkan harta tersebut limustahiqiha kepada orang-orang yang berhak terhadap harta tersebut. Itu kan tadi khuz min amwalihim shadaqatan. Nah, maksud ambillah sedekah daripada harta mereka itu artinya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Siapa orang-orang yang berhak itu? Allazina, yang mana mereka itu samahumullahu ta'ala fi ayatin ukhra, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Nah, itu di surah At-Taubah ayat 60 yang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Quran At-Taubah ayat surah At-Taubah ayat 60. Fahaza wa maqsudul khitabi. Nah, maka ini adalah maksudul khitab. Walakin baqiya alaina, akan tetapi sisa atas kita an na'rifa maqasidah hazihil ahkami, untuk kita mengetahui maksud-maksud daripada hukum-hukum ini. Wa bisifatin khasatin ar-ruknaini al-asasiyaini fiha. Dan masih sisa atas kita untuk kita ini mengetahui sifat yang khusus pada dua pokok yang mendasar di dalam hukum-hukum tersebut. Wahuma, dan keduanya itu adalah, dan dua pokok yang mendasar itu adalah al-akhzu wa daf'u, yaitu mengambil dan menyerahkan. Falimaza, lalu kenapa yu'khazu minan nasi qadrun min amwalihimil mamlukati lahum milkan syar'iyyan? Lalu kenapa diambil daripada harta manusia akan kadar daripada harta-harta mereka al-mamlukati yang dimiliki lahum oleh mereka milkan syar'iyyan, dengan kepemilikan yang syar'i, dengan kepemilikan yang sesuai syariat. Walimaza, dan kenapa yudfa'ul qadrul ma'khuzu ilal ghairi, kadar yang diambil tersebut itu diberikan kepada orang lain, wa ila asnafin makhsusatin bi'ainiha, dan kepada golongan-golongan yang khusus pada zatnya. Wa ma hiyal ghayatul mutawakhatu min hadza tasyri'i, dan apa tujuan-tujuan al-mutawakhatu yang diinginkan min hadza tasyri'i, daripada pensyariatan ini. Kenapa kok harus ada zakat gitu misalkan? Al-jawabu ala hazil as'ilati wa ghairiha, adapun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan selain pertanyaan-pertanyaan ini min jinsiha, yang merupakan yang sejenis. Jadi baik pertanyaan ini atau pertanyaan-pertanyaan yang sejenis, huwal ladzi yatadammanu bayana maqasidil hakami. Jawaban itu merupakan sesuatu yang mengandung penjelasan maqasidil ahkam. Ba'da an tabayyana,
maqasidul khitabi. Setelah jelas bagi kita oleh maqasidul khitab. Setelah jelas bagi kita maqasidul khitab. Kalau kita dah tahu maqasidul khitabnya, syariat ini ngomong apa, nah itu tinggal dicari maqasidul ahkamnya. Wa hadzal mustawa minal maqasidi ay maqasidil ahkami, ay maqasidul ahkami. Dan tingkatan ini daripada al-maqasid, daripada ilmu maqasid, yakni yang dimaksud tingkatan ini adalah maqasidul ahkami, maqasidul ahkam, bima'nal fawaidi, itu bermakna faedah-faedah, wan nataiji, dan hasil-hasil, al-mutawakhati, yang diinginkan, min wara'il amali bil ahkami syar'iyyati, di balik mengamalkan hukum-hukum syariat tersebut. Huwa adatan, itu biasanya ma yaqsiduhul mutahaddisuna an maqasidi syariati, adalah sesuatu yang dimaksud oleh orang-orang yang membahas, oleh para narator, oleh orang-orang yang memperbincangkan an maqasidi syariati, terkait ilmu maqasidi syariah. Biasanya ilmu maqasidi syariah itu yang dibahas itu maqasidul ahkam itu. Lalu selanjutnya taksimu maqasidi syariati, pembagian maqasidus syariah. Maqasidus syariati bima'naha al-akhiri, maqasidus syariah dengan maknanya yang terakhir, allazi taqaddama zikruhu, yang telah disebutkan, yang telah lalu penyebutannya, yaitu maqasidul ahkam. Yumkinun nazru ilaiha, itu bisa melihat kepada maqasidus syariah tersebut ala nitaqi syariati kulliha, atas ruang lingkup syariat seluruhnya, atas seluruh ruang lingkup syariat secara keseluruhan, secara umum. Fanakunu hina izin, maka kita ketika itu amama mujmali maqasidiha, berada di hadapan maqasidus syariah yang bersifat umum. Wa yumkinun nazru, dan bisa untuk melihat ila janibin muayyanin, kepada sisi tertentu, au bid'ati jawanibah, atau kepada beberapa sisi, minasyariati, yang termasuk daripada syariat. Fatazharu lana, maka jelas bagi kita, maqasidu zalikal janibi, maksud-maksud daripada sisi tersebut. Waqad nanzuru, dan terkadang kita bisa melihat ila kullin, kepada setiap, min ahkami syariati, daripada hukum-hukum syariat, ala hiddatin, secara satu persatu, linatabayyana, agar menjadi jelas bagi kita, maksudahul khassa bihi, maksud yang khusus pada setiap hukum syariat tersebut, au maqasidahu, atau maksud-maksudnya, in kanat lahu maqasidu muta'addidatun, jika ia memiliki maksud-maksud yang banyak.